Dari aku sebagai owner dan tim-tim aku, kita nggak pernah yang namanya, kalau misalnya kalian lihat video aku atau enggak video-video yang aku buat lah ya, aku nggak pernah ada ngomong atau overclaim bisa mengencangkan payudara segala macamnya. Aku juga bilangnya itu menyamarkan bekas luka, nggak pernah bilang menyembuhkan luka gitu loh. Bahkan di marketplace sendiri juga nggak ada penulisan seperti itu yang overclaim mengencangkan payudara di deskripsinya gitu ya. Jadi bukan bikin nyenyak tidur, Ci, lebih kayak meningkatkan kualitas tidur, karena sebagian kandungan dari kolagen itu adalah glycine, itu membuat tubuh kita lebih rileks dan meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh. Sesuai penelitian, konsumsi kolagen dengan jumlah 2,5 gram sampai 5 gram aja itu memberikan hasil dalam waktu pemakaian selama 8 minggu. Oke, berarti 2,5 gram sampai 5 gram itu berarti 2.500 mg sampai 5.000 mg. Sementara kolagennya Biote itu 5.000 mg satu saset. Satu saset. Berarti kalau bikin kayak gini juga ada dokter-dokter yang bantu juga nggak sih? Pasti. Kalau nggak kita nggak akan berani, Ci, gitu. Justru karena kita juga di belakangnya ada dokter-dokter juga yang nge-backup kita. That's why ada isu-isu seperti apapun kita juga masih tenang aja, karena kita memang pertama, kita seperti yang aku udah cerita, kita pakai sendiri, kita juga aman gitu loh. Jadi ya kita menanggapi semuanya secara positif dan menganggap itu sebagai masukan buat kita aja. Sudah gitu. Tunggu. Lu sama Guntur beneran pacaran nggak? Nah itu. Ini kalau saya juga bingung, Ci. pernah pacaran atau sama sekali nggak pernah pacaran, apa sekarang masih pacaran? Video ini dipersembahkan oleh 101red.com. Jualan online tanpa ribet. Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Christina Lee. Kali ini gue lagi sama Teng. Papa. Halo. Papa ini adalah owner dari Biote, ya kan? Betul. Terus juga pasti kalian lebih kenalnya itu Papa adalah YouTuber dan juga ya dari Last Day Production. Pokoknya yang udah berapa tahun ya lo Last Day Production ya? 5 tahun kali ya, Ci. Gila 5 tahun. 5 tahun. Itu siapa sih yang suka bikin skrip-skripnya gitu? Skrip aku, tapi sama tim-tim yang lain juga pastinya gitu. Oke. Jadi banyak lah di belakang layar tuh banyak timnya sebenarnya LDP itu. Dan yang pasti yang gue baru tahu ini ternyata Papa ini tinggalnya di belakang kantor gua. Betul sekali, ternyata kita deketan ya. Tapi nggak pernah ketemu ya, Ci. Nggak pernah ketemu, justru kenalnya dari YouTube juga iya, ya. betul. Jadi betul. YouTube itu membuat kita tuh makin dekat, makin kenal. Jadi ya gitulah ya. Nah, ada satu hal yang pengen banget gue tanya sama Papa dari dulu. Lo itu nama aslinya, nama panggilan benernya Papa? Sebenarnya enggak. Sebenarnya nama aku aslinya Listia. Tapi karena waktu itu pertama kali main video LDP, terus udah gitu banyak yang komen, ih kayak bakpao ya. Jangan. Sebenarnya iya sih. Kalau misalnya zaman sekarang sebutannya ini ya, apa? Body shaming ya. Tapi kalau zaman dulu tuh aku anggapnya kayak lucu ya juga Iya. Terus Guntur juga bilang, "Iya, nama kamu sekarang Pau-Pau aja, dari bakpao gitu." Terus juga pemeran-pemeran di LDP itu menggunakan nama asli atau nama samaran semua? Samaran semua. Kebetulan emang pas jadi kan sebenarnya untuk LDP tuh yang awalnya bikin bukan aku, ada partner aku si Guntur gitu kan. Terus baru aku masuk di sana join. Jadi sebelumnya dia sama teman-temannya juga udah pakai nama panggung lah istilahnya. Kayak Guntur itu sebenarnya namanya kan aslinya bukan Guntur. Serius? Iya, namanya sebutin nggak ya? Sebutin. Namanya Leon lah. Sama orang. ini gue tertipu. Terus udah gitu. Tunggu. Lu sama Guntur beneran pacaran nggak? Nah itu. Makanya. Ini kalau Saya juga bingung, Ci. pernah pacaran atau sama sekali nggak pernah pacaran, apa sekarang masih pacaran? Biarlah itu rahasia. Wah. Ini sih. Jadi biar mereka penonton terus nontonin video LDP, jadi tahu rahasianya di sana gitu. Nah, gue pengen tahu juga nih, LDP itu kan bikin videonya tuh niat banget ya. Itu biasanya lo bikin produksi satu video berapa lama sih?
Produksi satu video kurang lebih 5 hari sih. Itu bikinnya doang? Iya, atau sampai kelar. Yang edit siapa? Yang edit ada Guntur, ada tim editor yang lain gitu. Dan aku bagian pokoknya kreatifnya, skrip gitu. Waktu awal-awal itu ngerintis, view-nya gimana kenaikannya? Langsung cepet nggak? Pok-pok lu inget nggak historicalnya? Nah, kebetulan juga sebenarnya awal itu kita nggak menyangka bisa booming, tapi tiba-tiba kita tuh nggak ada rencana sih. Biasa misalnya kan orang abis upload, mereka nge-share, mereka bagiin kemana-mana. Untuk LDP tuh awal-awal banget nih ya, sebelum terkenal banget juga kita biasa aja, kita cuma share ke teman-teman sendiri. Tapi tiba-tiba mungkin karena konsep videonya juga relatable banget sama masyarakat gitu kan, jadi pas diupload entah kenapa ada yang potong-potong terus masukin cuplikannya ke Facebook. Justru kita terkenalnya bukan dari YouTube duluan, dari Facebook. Di share Facebook kesana kemari, baru orang-orang mulai ngedrive nontonnya mulai ke YouTube gitu. LDP sendiri dulu anggotanya berapa orang? Awal sih cuman aku berdua sama Guntur. Jadi yang lain tuh cuman talent doang. Oh, talent. Iya, jadi memang. Tapi sebelumnya teman. Dari teman, semua dari teman. Jadi untuk di dalam company-nya LDP sendiri tuh cuman aku dan Guntur, sisanya baru talent-talent gitu. Dari situ baru berkembang, kita cari tim-tim yang lain gitu, tim yang di belakang layar ya, kayak editor, content writer yang lain gitu. Oke, terus tujuan pertama bikin video ini memang biar apa? Emang buat mungkin ada kan orang cita-cita jadi YouTuber buat AdSense, buat mungkin nanti ya pengen bikin aja video gitu loh, sharing lucu-lucu. Karena dulu pas mulainya masih muda juga kali ya, Ci, ya, masih kecil ya. Jadi emang sekarang umur berapa sih? Aduh, Ci jangan ditanya begitu. Pokoknya kalau dulu tuh pas masih awal mulai, pasti awalnya pengennya tuh terkenal lah. Iya, okay. Tujuan utama tuh terkenal, nggak ada kepikiran soal duit tuh. Bahkan AdSense bisa besar dari YouTube itu tuh dulu awal belum kepikiran. Karena kan untuk di Indo sendiri pas LDP baru mulai itu belum terlalu banyak YouTubers gitu. 5 tahun lalu ya. Oke, nah terus juga gimana sih lu bikin sistem kerjanya LDP tuh? Kayaknya tuh kekeluargaan banget. Pernah ribut nggak? Berantem nggak? Terus ya gitulah. Oh, kalau ribut sih pasti ada ribut lah, Ci, ya kan. Ribut-ribut, tapi mungkin kadang negatif dari sistem kerja yang kekeluargaan, ributnya antara masalah pribadi dan kerjaan juga kadang agak susah dipisahkan kayak gitu, Ci. Tapi kalau so far sih kita sistemnya memang untuk LDP ini lebih kekeluargaan dan persahabatan. Makanya kita lebih untuk awal mulai LDP ini kita kerjanya itu cari yang cocok sama kita dulu. Oke. Orangnya tuh cocok dulu sama kita, baru kita berkembang bareng kayak gitu sih. Berarti dalam sebulan lu tuh mesti ada target produksi 4 video dong. Betul. Awalnya kita produksi sebulan bisa 4-5 video. Tapi memang kita sekarang agak kesulitan untuk keep up, untuk sering uploadnya, Ci, karena ada bisnis-bisnis lain juga gitu kan. Nah, berarti LDP jalan 5 tahun, kemudian akhirnya lu bisa kepikiran bikin produk sendiri. Betul. Luar biasa banget sih. Apa sih yang bisa menginspirasi lu tiba-tiba kepikiran untuk bikin biotek? Memang pas dari dulu tuh aku suka banget sama yang namanya make up, skincare, treatment. Kalau yang beneran ikutin aku kan ada channel pribadi sendiri nih, Pow Channel. Sebenarnya aku tuh demen sama dunia beauty, ya kan. Terus dari dulu pengen bikin brand beauty sendiri pastinya gitu. Kebetulan ketemu sama partner yang visi misinya tuh sama. Terus ngobrol-ngobrol dan ngeklik gitu kan. Akhirnya yaudah kenapa kita nggak bikin bareng aja gitu. Jadi dia handle bagian produksi semuanya. Aku bagian brandingnya juga gitu loh. Nah, kenapa ketika lo masuk ke brand bikin produk beauty, yang kepikiran itu adalah kolagen, minuman berkolagen? Sebenarnya dulu sempat kepikiran pengen bikin lipstick juga, kosmetik seperti itu kan. Tapi makin kesini aku tuh lebih berasa aku tuh pengen sesuatu yang kayak ngeboost
untuk skincare lebih ke skin gitu loh. Lebih ke skin karena aku juga tipenya dari diri sendiri suka males make up. Kayak Cici lihat aku lah, aku make upnya kayak berusaha seminimal mungkin, bukan karena apa, karena memang males gitu loh. Tapi cantik kok. Papa itu cantikan aslinya menurut gue dan kurus banget. Thank you loh Ci, jadi seneng nih. Terus udah gitu dan aku tuh saking suka sama skincare, make up gitu ya. Jadi tiap kali traveling itu aku bisa satu koper isinya make up semua yang aku belanja. Jadi orang tuh kalau misalnya nge-scan koper aku mungkin pikirnya aku udah jualan kali ya, saking sukanya. Dan beneran habisnya lumayan banyak untuk hal-hal begitu doang gitu loh. Jadi aku cobain juga karena pas di Jepang itu hype banget yang namanya kolagen kan. Aku beli kayak beberapa merek kolagen, aku cobain kayak gitu kan semuanya. Terus udah gitu aku juga nge-research juga soal kolagen ini, bahwa tuh bagus banget kan buat kulit. Dan di Indo tuh mungkin udah banyak yang jual juga ya, cuman knowledge tentang kolagen itu tuh masih sedikit untuk di Indonesia sendiri. Padahal udah banyak brand-brand yang jualin juga gitu kan. Dan aku merasa menarik lah kalau misalnya aku mengambil di pasar kolagen ini Ci, gitu. Karena juga belum banyak kompetitor sih menurut gue. Iya belum. Kalau misalnya kayak kosmetik udah banyak, lumayan banyak. Kayaknya aku capek bersaing. Nah, boleh nggak sih lu share ke gue, kan berarti kan temen lu itu yang ngurusin production kan, dan lu kan ngurusin branding. Nah, langkah-langkah awal lu itu bikin, contohnya gini deh, kayak akun Instagramnya Biote, kalau nggak salah followernya itu udah 100.000 lebih dalam waktu, kayaknya belum nyampe 6 bulan kan Biote launching kan? Iya. Itu gimana caranya? Balik lagi karena aku suka banget sama brand aku ini sendiri ya kan. Jadi karena basic aku tuh di YouTube, di LDP suka bikin video-video yang lucu kayak gitu, yang kreatif. Jadi aku tuangkan imajinasi aku ke Biote ini. Mungkin jadi itu yang ngebuat orang tuh melihat Biote bukan cuman sebagai penjual produk, tapi juga sebagai brand gitu. Mungkin juga karena lu punya banyak network juga kali ya, mulai dari kenal Telegram segala macem, iya nggak sih? Itu yang memudahkan juga. Betul, itu juga jujur itu memudahkan karena teman-teman aku juga banyak banget yang selebgram, influencer lah ya sebutannya. Jadi mereka tuh juga bantu support aku sih sebenarnya. Puji Tuhan setelah mereka mencoba Biote, mereka merasakan hasilnya, jadi mereka memberikan review dan mensupport aku juga pada akhirnya. Cuma ya kalau gue lihat justru Biote itu iklan-iklannya hampir nggak ada yang gue kenal loh, kayak bukan influencer. Paling adalah satu si Michelle Halim ya. Cuma selebihnya kayak beneran justru itu menurut gue nilai lebihnya, kayak relevan gitu loh. Kayak dia tuh bukan influencer dan memang mewakili wajah-wajah customer ya nggak sih? Iya, setuju juga sih Ci. Memang aku juga balik lagi, pertama dari itu teman-teman aku juga. Yang kedua aku berusaha angle-nya itu aku mendekatkan diri sama customer gitu. Jadi balik lagi kayak karena aku base-nya di LDP, aku mau bikin sesuatu konten yang relevan, yang relatable, dan itu aku bawa ke Biote gitu. Oke, berarti awal-awalnya ketika lo launching brand ya, ini juga buat tips buat yang nonton, kan ini konten gue lebih ke arah bisnis sebenarnya. Ketika launching brand, pertama kali mesti ngapain sih? Foto produk, segala macam, video konten kayak gitu. Itu udah lo plan duluan sebelum launching atau sambil jalan? Kalau aku sambil jalan. Tapi sebelum launching pun juga udah ada kayak buzzingnya dulu nggak sih? Kayak nih ya lo sambil apa sih produk ini, nggak langsung aja hajar gitu? Langsung aja hajar. Jadi kalau aku pas awal langsung hajar. Jadi malah kita agak mepet pas mau launching. Jadi udah mau launching kita baru buru-buru bikin partinya gitunya. Jadi agak mepet semuanya gitu. Tapi puji Tuhan semuanya mulus dan berhasil deh gitu. Nah, Biote ini menurut gue tuh gimana ya? Berbedanya tuh dari sisi banyak sekali video-video dari sisi customer yang review ya. Sementara online shop lain mungkin yang jualan produk kan kayaknya nggak sampai customernya itu tuh bisa ngirim video review. Maksud gue, apakah lo memberikan something in return, kayak kalau lo kasih gue video, gue kasih lo ini nih, entah cash kah atau entah hadiah Biote kah atau apa gitu, atau memang gimana? Oke, jadi pertama-tama Ci sebenarnya ya
awalnya kan kita cobain ke Biote ini, kita cobain ke tim-tim kita dulu nih, tim-tim kita. Setelah mereka berhasil, memang kita merekam beberapa tim kita yang suka sama Biote, kita rekam langsung, ya kan. Dari situ ternyata banyak banget, setelah penjualan lumayan masif, banyak banget yang DM ke kita langsung dan kasih testimoni secara langsung. DM bentuk teks. Iya, bentuk teks, entah dalam teks gitu, kadang mereka story gitu kan. Dan dari situ kita ada tim sendiri, langsung aku minta tolong approach mereka secara personal. Kalau mereka mau, boleh nggak kirimin video yang lebih proper, atau nggak kita shoot pakai tim kita. Even misalnya lu di luar kota, kita undang gitu, kita undang ke sini. Yes, kita tuh lebih aku tuh merasakan bahwa mereka itu mencintai Biote, makanya mereka bisa memberikan testimoni seperti itu. Kayak waktu kemarin aku lagi jalan-jalan ke Bali sama temen aku aja nggak tahu dia pakai Biote, terus tiba-tiba dia ngobrolin Biote, aku iseng aja videoin, ngerti nggak? Iseng aja Biote, kayak aku pakai Biote lo gini, bentar hold, langsung gitu. Jadi mungkin kadang beberapa video kelihatannya kayak proper kali ya, cuman sebenarnya itu kita juga ngedapat review baik seperti itu juga di luar perkiraan kita sih, mereka segitu sukanya sama hasil yang mereka dapetin dari Biote sehingga mereka mau memberikan testimoni sebagus itu. Dan abis itu juga kan aku juga bikin challenge kan, kayak misalnya buat beberapa ada yang challenge, kalau misalnya kalian ini berhasil dengan Biote, kasih testimoni gitu, juga ada challenge-nya tersendiri juga. Tapi itu juga kita ganti-ganti challenge-nya, nggak selalu testimoni sih. Tuh guys, jadi gitu ya guys, kalau mau launching produk jangan lupa sering-sering bikin video testimoni, ya kan, terus bikin challenge. Lu kepikiran sih ya, lu keren sih bisa kepikiran bikin challenge di TikTok itu sih. Terus banyak yang ikut lagi. Lumayan. Buat lucu-lucuan juga sih. Iya. Nah terus apalagi selain ya awalnya seperti itu, kan tahapan branding tuh pasti nggak cuma itu doang gitu kan? Ya kita sih selain, jadi setelah branding yang pasti kita lakukan secara rutin itu endorsement gitu kan. Terus udah gitu juga ganti-ganti muse tiap bulan. Muse itu apa sih? Model, talent? Lebih kayak jadi kayak lah, divanya di bulan itu, terus menggali cerita mereka yang relatable sama kehidupan sehari-hari gitu. Dan by the way misalnya kayak walaupun teman-teman aku memang influencer gitu kan, tapi tetap aku bayar mereka sesuai sama rate mereka, karena aku sendiri kan juga bekerja di dunia ini kan. Jadi aku pengen keep semuanya tuh profesional, dan jadi nggak ada rasa nggak enakan gitu. Tetap kerja profesional aja. Nah sekarang selain branding, lu juga pastinya punya tim untuk iklan. Karena gue ngeliat tuh iklan Biote itu tuh kayak viral banget, sampai gue buka Facebook ngeliat iklan Biote tuh bisa sampai 5-6 iklan kali itu, dengan konten berbeda-beda. Buka YouTube ngeliat lagi, buka channel gue aja nonton video gue ngeliat lagi iklan Biote. Oh my god, Jadi memang kita ada timnya sendiri sih masing-masing di bagiannya yang memang udah profesionalnya di bidang masing-masing. Jadi ada yang profesionalnya bagian pabrik ya kan, terus ada juga bagian distribusi gitu, dan semuanya ya ada porsinya masing-masing ya Ci. Lu gimana cara meyakinkan para tim-tim itu untuk bergabung ke lu sih? Dari punya kenal sih Ci sebenarnya. Jadi relasi juga gitu. Salah satu ada temennya Guntur, ada yang temennya aku kayak gitu. Apalagi juga lu juga ada yang tim pengiklan, kayaknya di Google juga lu main kan sampai SEO segala macam. Iya. Belum lagi lu punya agent distributor, ada lagi reseller, mesti ada orang lagi dong yang ngelola itu semua. Betul, jadi timnya sendiri pun memang kita udah bangun cukup solid lah untuk menjalankan itu semua. Karena kan brand lu juga makin naik gitu ya. Cumanya karena kan lagi pandemik kayak gini segala macem, ada penurunan omset nggak sih? Apalagi apakah produk beauty itu masih merupakan suatu produk yang dibutuhkan dimana ketika orang tuh lagi nggak kemana-mana gitu loh. Puji Tuhan sih masih bagus sih Ci untuk penjualan. Dan karena beauty drink ini juga memang istilahnya
nggak harus kita pakai karena kita keluar rumah gitu kan. Jadi mungkin ngerti. iya kan, kayak ini tuh memang minuman sehari-hari aja. Terus gitu. Kayak perawatan betul, juga kan. Kayak perawatan iya kan. Jadi untuk penjualan sih puji Tuhan masih bagus. Iya, ibaratnya kayak lu biasa mandi pakai sabun cuci muka, terus tiba-tiba masa gara-gara corona lu nggak mandi. bener Ci. Oke. Nah sekarang kan brand lu itu bisa dibilang viral banget. Nah ya adalah pastikan isu-isu negatif gitu kan, yang bilang mungkin brand lo overclaim lah, atau testimoninya palsu lah, ini bohong lah, ini Selebgram kayaknya mungkin ngomongnya terlalu dilebih-lebihkan. Cumanya kalau jujur dari pihak gua sendiri nggak pernah ngelihat brand lo melakukan itu. Yang gua lihat dari iklan lo segala macam, konten-konten lo nggak ada yang sampai overclaim. Nah dari lo sendiri menanggapi isu negatif itu seperti apa? Puji Tuhan aku dikelilingin sama tim-tim yang positif dan suportif banget kan, dari semua partner aku juga. Jadi kita menanggapi hal-hal seperti ini pun dengan cara yang positif. Pertama ya pasti masa-masa seperti ini kita anggap sebagai masukan aja buat kita mengimprove dan mengelola company kita menjadi lebih baik, dan hopefully bisa lebih besar lagi daripada ini gitu. Dan juga kalau untuk isu-isu negatif, overclaim segala macam, aku dan semua tim aku itu tuh minum Biote ini, dan kita melihat hasilnya secara langsung gitu. Jadi mau haters, mau ada yang ngomong kayak gimana, kita tetap percaya sama brand ini gitu. Karena kita percaya, kita menjalani dan mengembangkan Biote ini pun lebih pede gitu. Oke, mungkin coba ya sekalian, gue juga pengen tanya ke lo beberapa overclaim. Kayak dibilangnya Biote itu pernah overclaim bilang ini bikin nyenyak tidur. Apakah itu betul? Jadi bukan bikin nyenyak tidur, Ci, lebih kayak meningkatkan kualitas tidur. Karena sebagian kandungan dari kolagen itu adalah glycine, itu membuat tubuh kita lebih rileks dan meningkatkan kadar serotonin dalam tubuh. Buset, bahasanya gue pusing. Serotonin, oke. Tahu nggak, Ci, apa? Nggak tahu. Hormon happy. Bener kan? Nah, udah gitu ketika lo bikin kayak gini juga ada dokter-dokter yang bantu juga nggak sih? Pasti. Kalau nggak kita nggak akan berani, Ci, gitu. Justru karena kita juga di belakangnya ada dokter-dokter juga yang nge-backup kita. That's why ada isu-isu seperti apapun kita juga masih tenang aja. Karena kita memang pertama kita seperti yang aku udah cerita, kita pakai sendiri, kita juga aman gitu loh. Jadi ya kita menanggapi semuanya secara positif dan menganggap itu sebagai masukan buat kita aja. Halo, selamat siang. Nama saya Dr. Monita Sugianto, Magister Kesehatan Anti-Aging Estetik Medicine. Saya sudah berkecimpung di skincare selama kurang lebih 12 tahun. Fungsi dari minuman atau suplementasi kolagen itu sebenarnya itu sangat banyak, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita ditemukan manfaat-manfaat, dan dosisnya juga harus dipastikan cukup untuk memberikan efek yang baik untuk kulit. Minuman suplemen harus mengandung 1-10 gram per hari selama 8-24 minggu menurut penelitian yang sudah ada. Suplemen itu menurut Badan POM itu adalah suatu produk yang mengandung zat gizi yang berfungsi untuk menambah kecukupan gizi atau meningkatkan fungsi kesehatan tubuh. Suplemen itu bisa terdiri dari multivitamin ataupun multimineral. Kalau Biote kan ada asam amino ya, kolagen itu termasuk asam amino. Biote termasuk dalam suplemen. Nah, ada lagi juga isu negatif nih, bilang ya mungkin dia tidak spesifik ngomongin Biote, tapi ngomongnya itu sambil megang produk lo. Karena dia lagi nge-review kolagen, minuman kolagen, dan dia bilang, "Oh, ini overclaim, ini bilangnya bisa membantu mengencangkan payudara dan mengencangkan bokong." Sebenarnya Biote sendiri pernah nggak sih ngiklan, atau mungkin ada customer yang story kayak gitu, ada yang kasih testi, atau lo sendiri mungkin seller lo yang ngomong kayak gitu? Nah, kalau dari aku sebagai owner dan tim-tim aku, kita nggak pernah yang namanya, kalau misalnya kalian lihat video aku atau enggak video-video yang aku buat lah ya, aku nggak pernah ada ngomong atau overclaim bisa mengencangkan payudara segala macamnya. Aku juga misalnya aku juga bilangnya itu menyamarkan bekas luka, nggak pernah bilang menyembuhkan luka gitu loh. Jadi
kalau dibilang overclaim, jujur dari pihak kita nggak pernah overclaim. Tapi customer kita banyak banget yang merasa puas, balik lagi merasa puas dengan produknya Biote. Tapi bahasa mereka kan mereka nggak mengatur kayak kita kan jerawat gue hilang nih. Iya, gitu kan. mereka bilang gue sembuh loh minum Biote, dan mereka story gitu loh. Itu nggak aku atur gitu loh. Tapi kalau misalnya dari company, dari aku sendiri, dan misalnya aku bayar news, aku selalu memperhatikan kata-kata mereka untuk nggak overclaim gitu. Tapi memang banyak DM testimoni dari orang-orang gitu, atau nggak yang mereka story dan kita merepost kayak gitu atas hasil yang mereka dapatkan dan mereka puas dengan Biote. Ya kita senang aja merepost konten-konten seperti itu gitu. Kita nggak merasa bahwa karena itu kan ucapan spontan. Iya, gitu kan. ucapan spontan dan nggak diatur oleh kita. Nggak kita kasih skrip, lu nggak boleh ya ngomong ini menyembuhkan jerawat. Kita juga nggak seperti itu gitu. Jadi saking banyaknya testimoni dari customer, mungkin itu yang simpang siur sana sini ngebuat orang-orang mungkin mendengarnya seperti overclaim. Bahkan di marketplace sendiri juga nggak ada penulisan seperti itu yang overclaim mengencangkan payudara di deskripsinya gitu ya. Oke. Nah, gue pengen tanya juga deh, kenapa sih produk-produk minuman beauty drink yang mengandung kolagen tuh di Indonesia itu diciptakan ada rasanya, sementara kalau kayak lo beli minuman kolagen kayak di luar negeri gitu, kayak di Jepang kayak gitu kan nggak ada rasanya gitu. Nah, betul. Sebenarnya itu balik lagi ke preference masing-masing ya, Cia. Tapi kalau aku sendiri bikin Biote kenapa ada rasanya, supaya aku mau minum setiap hari tanpa merasa malas atau ada paksaan, cuman biar sehat aja gitu loh. Jadi kayak aku waktu ke Jepang beli minuman berkolagen, terus udah gitu sampai ke Indo cobain minum rutin, tapi ujung-ujungnya lama-kelamaan kayak aduh harus minum nih, males nih gitu. Pasti ada rasa malesnya karena jujur rasanya kurang enak lah gitu kan. Apalagi kita lidah Indo ya udah terbiasa yang berasa gitu kan. Makanan pun maunya yang ada rasanya gitu. Dan makanya aku buat Biote itu ada rasanya supaya aku tuh bisa minum setiap hari tanpa merasa males, dan jadi minuman yang memang aku minum karena aku pengen rasain rasanya yang segar. Jadi kayak teman-teman aku nih sering banget dateng nih, bikinin Biote dong, cuman karena aduh rasanya ngangenin gitu loh, lagi nongkrong minum Biote juga, itu juga enak. Makanya aku suka ngeracik sendiri juga, campur-campur sama buah-buahan kayak gitu, atau enggak kadang campur lemon gitu dan bikin dingin. Jadi kayak memang minuman yang segar dan bermanfaat gitu loh gitu. Nah, itu sendiri sekarang kalau dalam segelas gitu satu sasetnya isi berapa banyak sih kolagennya? 5 gram? 5.000 miligram. 5.000 miligram itu sendiri sebenarnya udah cukup belum sih buat memenuhi kebutuhan kolagen kita gitu? Nah itu sesuai penelitian, konsumsi kolagen dengan jumlah 2,5 gram sampai 5 gram aja itu memberikan hasil dalam waktu pemakaian selama 8 minggu. Oke, berarti 2,5 gram sampai 5 gram itu berarti 2.500 mg sampai 5.000 mg. Sementara kolagennya Biote itu 5.000 mg satu saset. Satu saset. Berarti diminum cukup sehari sekali? Sehari 2 kali kalau gitu. Kenapa mesti 2 kali? Biar lebih tercukupi, Ci. Biar lebih cepat khasiatnya juga gitu kan. Karena berhubung ini kan kontennya konten bisnis, nah gue pengen tahu juga apa sih tips lo buat orang-orang yang ingin memulai brand sendiri itu gimana? Kalau tips dari aku sih ya, kalau yang aku pelajari dari Biote dan LDP, yang paling penting adalah menjaga relationship. Jadi menjaga relationship dengan partner bisnis kita, juga dengan customer kita, dengan viewersnya kita gitu, dan juga dengan orang-orang yang aku biasa bekerja sama, misalnya endorser yang aku endorse gitu. Dan kita menjaga relationship kita tetap bagus supaya kedepannya itu istilahnya itu suatu fondasi. Jadi kedepannya ketika company kita lebih besar, yang paling penting adalah orang-orang yang support kita. That's why relationship itu penting banget. Mungkin sekarang pertanyaan gue lebih ke gini kali ya, kan orang suka nanya, mendingan personal branding dulu, ibaratnya orang kenal lo dulu, atau produk branding dulu?
Karena kan kalau misalnya gue bukan siapa-siapa, kalau gue mau seterkenal LDP itu kan berarti kayak butuh waktu banget. Apalagi kalau gue nggak jago ngomong di depan kamera atau nggak pengen tampil. Apakah memungkinkan kalau cuma gue di belakang panggung, jadi ya produk branding aja dulu gitu loh? Kalau menurutku itu plus minus ya Ci ya. Kalau misalnya kita mulai brandingin dari personal branding, otomatis brandingnya kita udah ada pakemnya. Karena kita ngikutin personalnya kita ya kan, dan kita pun nggak bisa keluar terlalu jauh, kadang kan kekurangannya itu. Tapi positifnya kita lebih mudah nge-brandingnya karena orang udah kenal gitu kan. Iya, udah ada step awalnya lah, udah ada bekal awalnya kalau personal branding. Tapi kalau misalnya kita nge-branding dari produk baru, itu kelebihannya juga ada juga, kayak kita mau bawa ke arah mana gitu-gitu, itu lebih enak, lebih bisa kita otak-atik gitu kan. Terus udah gitu juga nggak bergantung sama satu orang istilahnya, jadi kita masih bisa ganti-ganti istilahnya mukanya lah istilahnya. Ganti-ganti. Iya kan, kalau misalnya dan ya masing-masing tergantung prefernya lebih kemana. Dan karena aku juga udah ada masa, that's why aku mulai dari personal branding pastinya. Makanya kenapa wajahnya Biote itu adalah lo. Iya. Oke. Terus juga menurut lu kalau misalnya orang yang baru launching produk, mendingan dia memperkuat brandnya dulu, atau dia mendingan langsung fokus cari reseller atau agent atau distributor biar ya gitulah? Kalau menurut aku, kalau untuk Biote, aku fokus di branding dulu. Jadi yang pertama memang dulu awal-awalnya belum sama sekali merekrut agent dan distributor ya? Iya, jadi yang penting brandingnya kuat dulu ya kan, kita benerin fondasinya. Terus aku pastikan bahwa aku udah tahu nih, aku udah set goalnya branding Biote tuh harus di sini gitu loh. That's why aku ngejar ke sana dulu. Untuk agen dan misalnya customer yang loyal itu tuh udah keikut setelah brandnya ini udah established gitu loh. Oke, jadi kayak ibaratnya begitu brandingnya viral, di mana-mana orang juga banyak yang nyobain, testingnya bagus, lu akhirnya jadi banyak kumpulin testi-testi. Itu ngikut. Itu juga jadi kayak nilai jual tersendiri, sama bargaining power lo ketika ada distributor atau reseller mau ngegencet lo, bilang, gue mau ngambil 1000 biji nih, kasih gue harga, bisa diskon berapa lo, kayak gitu-gitu kali ya. Iya, betul. Kalau misalnya brandingnya kita udah kuat gitu, otomatis orang-orang juga jadi lebih nyari. Iya. Kan? Gue setuju banget mengenai hal ini, karena pernah sih gue tulis di status Facebook gue gitu ya, banyak orang tuh suka kayak misalnya calon dropshipper gitu ya, dia nyari produk, gue maunya nyari yang marginnya gede. Nah terus gue balikin lagi, sekarang kalau marginnya gede, sementara produknya itu brandnya nggak ada yang tahu, ibaratnya katakan marginnya 50.000 nih, 50.000 tapi lu pajang di marketplace, pajang di Instagram pun boro-boro sehari satu yang nanya. Lalu ada produk saingan mungkin marginnya cuma 20.000, tapi begitu lu pajang aja dalam 2 hari bisa laku 10 box. Betul, Ci. Ya mendingan yang iya, jadi margin is not everything, tapi lu juga mesti kalau lu jadi dropshipper carilah brand itu yang dia sendiri niat gitu loh buat ngebrandinginnya. Pertama gitu. kalau kita bangun branding yang bagus, itu bakal long lasting. Itu satu yang kita, maksudnya orang tuh udah inget kalau misalnya kayak contohnya mineral water aqua gitu, itu kan suatu bentuk branding. Jadi tanpa perlu kita berkoar-koar banyak, kalau brandingnya kita kuat gitu, penjualan itu udah ngikut lah istilahnya. Oke. Nah sekarang memang visi lu dari bikin Biote ini tuh apa sih? Kayak goalnya lu lah. Oke, jadi aku cerita dikit kali aja. Jadi aku tuh dari dulu kalau pakai skincare gitu tuh biasanya sukanya produk luar gitu. Lebih istilahnya ada something yang kita lebih terpercaya lah, yang nggak terlihat gitu ya. Mungkin Cici juga kalau pakai skincare pasti skincare luar gitu kan. Tapi padahal lokal brand itu tuh nggak kalah bagusnya. Cuman mungkin belum masyarakat Indonesia ini belum banyak pengetahuan, belum banyak knowledge tentang produk Indonesia sendiri. Sedangkan kalau di luar itu tuh karena sosial media atau apapun, mereka
menyebarkan knowledge bahwa produknya tuh lebih bagus, lebih apa itu lebih mudah, lebih gampang diterima oleh masyarakat gitu. Dan sedangkan di Indo itu belum yang sampai kualitasnya itu terlihat menyaingi internasional, padahal dari segi bagus. Iya, padahal udah bagus dari Iya. segi produksi. Even lipstick di Indo pun aku nggak bohong ya, cuman dari segi tekstur, warna itu tuh sama produk luar mungkin bisa lebih bagus sebenarnya, ya kan? Benar-benar itu banget. tuh untuk segi kualitas, jujur lokal brand itu tuh nggak kalah. Nah, lu tuh gimana sih cara bisa bikin iklan? Itu kelihatan banget, kayak misalnya walaupun gue tau lah itu kayak ada yang di endorse kan, pasti kayak influencer gitu Pasti kan. ada endorse. Itu tapi kalau ngomong tuh kayak bener-bener spontan. Itu cara galinya itu gimana? Banyakin pertanyaan kah atau gimana? Balik lagi yang aku briefing ke mereka tuh bukan lo harus jualin di produk ya, enggak, aku nggak bilang gitu. Tapi yang aku bikin adalah Q&A tentang kehidupan mereka, tentang kehidupan sehari-hari mereka. Yang aku pengen tahu itu adalah tentang merekanya, bukan tentang brandnya aku doang gitu. Oke. Nah, tapi gimana setelah lu nanya mengenai kehidupan mereka, lu konek-konekin ke brand lu gitu? Pastinya aku udah cari muse yang memang cocok sama brandingnya Biote. Itu satu. Terus kedua, karena memang Biote ini membantu ya memelihara kayak kecantikan atau enggak kesehatan kulit gitu. Jadi otomatis dari pengalaman mereka pribadi aku korek-korek, kemudian pasti akan bersinggungan dengan manfaatnya si Biote ini. Misinya Biote ini gitu. Itu yang aku konekin sama muse yang aku ajak ngobrol gitu. Pasti aku cari latar belakangnya juga yang harus cocok. Makanya sehingga ketika pas lo interview juga ucapannya spontan banget. Betul, spontan, rata-rata spontan. Terus makanya saking suka sama produknya, jadi mereka review setiap hari tanpa aku bayar jangka panjang misalnya gitu loh. Bahkan karena memang suka aja sampai gitu. Jadi pelanggan tetap. Betul, sampai jadi pelanggan tetap gitu kan. Terus yang mau gue tanya lagi itu adalah enakan kalau misalnya kita nge-endorse gitu ya, mendingan kita yang nge-shoot apa biarin aja mereka yang shoot sendiri sih? Kan suka ada yang story sendiri segala macam. Karena gue ini juga buat pembelajaran gue kalau nanti suatu waktu gue mau endorse orang, soalnya suka ada yang nggak sesuai brief, misalnya disuruh pakai bajunya warna apa, ternyata pakai warnanya hitam, nggak sesuai sama tema branding kita segala macam kayak gitu. Oke. Kalau pertama-tama sih yang pastinya kalau misalnya kita kayak mau endorse itu briefnya harus jelas dulu. Baiklah, jadi kalau brief kita udah jelas, misalnya si influencer salah pakai pakaian, ya kita boleh minta shoot ulang karena dia nggak sesuai sama brief yang kita lakukan. Dan mereka biasanya profesional kok mau shoot ulang karena mereka tahu mereka yang salah. Nah terus untuk mendingan shoot sendiri atau enggak mereka yang shoot, nah itu tergantung Ci. Misalnya mereka punya YouTube sendiri, otomatis mereka mau shoot sesuai stylenya mereka, ya udah kita biarin aja. Ya kan, tapi kalau misalnya memang kita mau masukin ke dalam kontennya kita bayar, itu beda sistem endorsement lagi. Itu udah panggilnya, kalau aku biasanya panggilnya udah panggil muse bulanan. Jadi memang aku invite untuk syuting mereka full day. Bayarannya beda gitu loh. Pasti jauh lebih mahal. Wow. Oke. Berarti nanti Biote ini sendiri, apakah kalau keluarin produk baru masih under nama Biote atau mungkin brandnya brand lain? Masih under Biote. Oke. Nanti ditunggu ya Ci produk barunya. Iya. Sebenarnya cowok tuh boleh nggak sih minum Biote? Boleh banget. Justru yang pertama kali aku kasih coba pas belum jadi sasetan, belum bagus gitu, tim aku semua cowok yang cobain. Dan mereka suka banget. Even Yong gitu, nanti mungkin ada fotonya. Dia tuh dari yang bolong-bolong sekarang tuh shiny banget mukanya. Apa kenyal-kenyal gitu. Terus dari itu kayak dia jadi suka pegang pipinya. Geli banget gitu. Kayak aduh Ci, kenapa ya muka aku kok enak banget ya. Oke guys, anyway juga tadi pas sebelum kita shoot gue sudah nembak si Papau nih, buat subscriber gue dapat giveaway dong, ya nggak sih? Iya. Bener. Jadi syaratnya apa Pau? Komennya mesti isinya inspirasi apa sih yang lo dapetin dari nonton video ini?
Ya inspirasinya apa? Ya mungkin lo jadi terpikir mau bikin brand, atau mungkin terpikir mau konsumsi BOT ya, gue nggak tahu. Buat 3 komentator yang bisa memberikan komen inspirasi apa dari video ini akan mendapatkan masing-masing 1 box BOT berisi 16 saset. 16 saset. Betul. Jadi guys, gitu aja. Jangan lupa share juga. Jangan lupa share juga. Saya Kristinali. Aku Pau. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye-bye. Thank you. Thank you, Cici. Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda, dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan, karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya 1 kali lagi. Dan ketika kita mencapainya, semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda.